Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Al-Sahira dengan NPM 21130410008 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung Angkatan 2021. Di sini saya akan menampilkan video keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil panduan pengajaran dalam rangka memenuhi tugas pembelajaran mikro BSI yang diampu oleh Ibu Eka Sofia Agustina SPD MPD. Selamat menyaksikan. Sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, di sini siapa kakak kelasnya? Vivi Bu. Tolong ya Vivi untuk memimpin doa dari Ibu. Baik semuanya, ada baiknya sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini siapa yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua Bu. Coba Ibu ya, bisa terlebih dahulu. Al-Azhar, BI, hadir. Cantika, hadir. Rina, hadir. Resti, hadir. Fadila, hadir Bu. Gimana ya? Di belakang Bu. Di belakang. Ya. Zaki, hadir. Hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai masuki pelajaran, itu ada tepuk semangat, namanya tepuk pagi siang malam. Sudah pada tahu semua ya? Bu, coba ya kita sama-sama. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ada salah. Yuk kita ulang lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, tadinya udah tepuk semua ya. Bukan tepuk semua. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang teks apa? Teks prosedur. Yang lain ada yang masih ingat? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan tentang langkah-langkah dalam melakukan atau membuat sesuatu. Yang lain Ibu, jadi teks prosedur adalah teks yang berisikan rangkaian langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Bagus sekali. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah ya untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks apa ini? Teks laporan hasil observasi. Di sini tujuan dari pembelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi laporan hasil observasi dengan kritis, kemudian cermat dan semangat agar dapat melatih kemampuan panca indera terhadap lingkungan sekitarnya sehingga menjadi pribadi yang peka dan peduli terhadap lingkungan dan sesama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur laporan hasil observasi dengan kritis, kemudian cermat dan semangat agar dapat menafsirkan laporan hasil observasi berdasarkan struktur dengan baik dan benar sehingga dapat menyusun ringkasan yang sesuai dan memberikan informasi, kemudian bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Kemudian uraian materi di sini
yang mau bacakan yaitu Mbak Vivi. Laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Laporan hasil observasi terbagi menjadi 3 kategori umum, yaitu yang pertama fenomena alam, peristiwa budaya, dan kondisi sosial. Fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Peristiwa budaya meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Dan kondisi sosial meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Di sini berarti laporan hasil observasi itu merupakan sebuah pengamatan yang berdasarkan fakta dan sesuai data ya. Biasanya itu fenomenanya itu meliputi fenomena alam, kemudian fenomena budaya, dan fenomena sosial. Fenomena alam itu tadi apa saja? Hewan ya, hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Nah, di sini terdapat pengertian teks laporan hasil observasi yang lainnya. Ibu bacakan. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan, yaitu observasi. Teks laporan hasil observasi itu disebut juga sebagai teks dari klasifikasi karena itu berisi pengklasifikasian mengenai jenis-jenis mengenai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Biasanya teks laporan hasil observasi ini itu mengandung deskripsi berisi ciri-ciri, kemudian sifat umum dari sebuah objek tunggal seperti apa tadi, benda, kemudian hewan, kemudian yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya ada fungsi laporan teks hasil observasi. Adapun posisinya dalam suatu laporan observasi itu terdapat 2 jenis. Itu yang pertama berdasarkan pengamatan tentang suatu objek ataupun fenomena yang berfungsi untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, dan juga dapat memberikan kepada pihak yang berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang dalamnya itu terdapat sebagai dasar ya penyusunan kebijakan. Nah, contohnya di sini bisa dilihat di depan. Contohnya itu apa? Ini teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Nah, fakta-fakta yang ada di dalamnya dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan sejumlah tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Oke, di sini berarti contohnya itu pada kerusakan lingkungan. Yang kedua di sini laporan hasil observasi tentang suatu kegiatan, kemudian perjalanan, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan sejenisnya itu berfungsi sebagai sebuah bentuk dari pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penulisnya. Nah, dengan hal ini penulis harus bisa memaparkan dengan laporan tersebut sedemikian halnya dengan laporan hasil observasi ya. Penulis harus menjelaskan kegiatan-kegiatan yang penting kemudian yang telah dilakukan selama mereka melakukan observasi atas objek tertentu beserta hasil-hasilnya. Kemudian di sini fungsi selanjutnya, fungsi laporan hasil observasi yang selanjutnya. Coba Azhar bacakan. Ini fungsi laporan hasil observasi yang pertama adalah laporan informasi tentang suatu objek ataupun fenomena berfungsi untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, lalu memberitahu kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Yang kedua,
kegiatan, perjalanan, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan sejenisnya berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilaksanakan penelitian. Jadi di sini yang pertama itu laporan hasil observasi itu tentang suatu objek atau fenomena ya yang berfungsi untuk memberikan wawasan atau pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua ada laporan hasil observasi tentang suatu kegiatan. Nah, yang pertama tadi kan mengenai suatu objek atau fenomena, yang kedua itu berupa kegiatan. Berupa kegiatan misalnya perjalanan, kemudian penelitian lapangan, kemudian penelitian laboratorium ya. Kemudian ini selanjutnya materi selanjutnya mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ciri-cirinya itu hasil dari pengamatan atau penelitian itu berupa masa kini atau kekinian. Ya, artinya di sini objek yang diangkat ataupun isu yang diangkat itu harus kekinian, yang bersifat kekinian. Misalnya apa? Bisa mencontohkan? Seperti COVID kemarin Bu, waktu 2019 kan itu baru ya, termasuk baru kita. Kemudian ciri-cirinya juga bersifat universal, bersifat menyeluruh. Yang ketiga menambah pengetahuan dan wawasan dari pembacanya. Kemudian yang keempat itu membahas objek tunggal. Objek tunggal itu objeknya itu hanya satu, tidak boleh lebih, tidak boleh membahas lebih dari dua objek. Nah, yang selanjutnya itu pandu fakta. Jadi ciri-ciri laporan teks laporan hasil observasi itu mengandung fakta. Artinya fakta di sini sesuai dengan panca indera kita, ya. Dan yang terakhir itu bersifat objektif. Selanjutnya ada pembahasan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu menggunakan kata kerja. Siapa di sini yang tahu mengenai apa itu kata kerja? Ya Bu, kata kerja itu merupakan kata kerja yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, atau kegiatan Bu. Ini itu kata kerja itu menjadi predikat dalam suatu kalimat ya. Dalam teks laporan hasil observasi itu pengamatan yang kita lakukan itu biasanya dituangkan dalam kalimat itu yang mengandung kata kerja. Nah, contohnya itu seperti kata melompat untuk pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, di sini kata kerja dalam kalimat yang Ibu contohkan tadi apa? Melompat ya. Melompat kan berarti melakukan sesuatu. Kemudian kebahasan yang kedua menggunakan nomina. Siapa yang tahu nomina? Kata benda. Ayo, kata siapa? Kata benda. Ya, kata benda. Nomina merupakan suatu kata benda ya yang menyatakan dia bisa dari nama seorang, kemudian tempat atau semua benda dari segala yang dibendakan. Kebahasan yang selanjutnya ada menggunakan apa? Nomina. Coba di sini siapa yang tahu nomina? Katakan. Jadi bacakan. Nomina itu adalah pemakanan menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibedakan. Nomina juga bisa diikuti oleh Objektiva baik secara langsung atau disisipi oleh kata yang. Misalnya kata adalah hewan amfibi. Nomina dari kalimat ini yakni kata hewan amfibi serangga. Nah, di sini berarti contohnya tadi katak ya, katak itu. Nah, jadi kan tadi katak ini merupakan kata benda, kata nomina.
Kemudian kebahasan yang selanjutnya ada menggunakan konjungsi. Di sini konjungsi merupakan kata menghubung, ya, kata menghubung. Dalam teks laporan hasil observasi itu penulis harus menghubungkan temuannya itu menjadi suatu rangkaian pengetahuan yang bersifat logis. Nah, untuk itu biasa digunakan konjungsi. Misalnya konjungsi seperti apa saja? Karena, kemudian dan, ya, sedangkan, masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau definisi hukum. Nah, di sini pernyataan umum itu berisi menjelaskan suatu peristiwa itu secara umum, ya, tidak Kadang-kadang selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau definisi umum. Dalam pernyataan umum ini itu biasanya berisi mengenai suatu penjelasan mengenai peristiwa itu secara umum, ya, tidak suatu peristiwa secara umum, ya, jangan menyeluruh. Nah, yang kedua ada aspek tertentu atau deskripsi bagian yang berisi menjelaskan ataupun mendeskripsikan objek yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga ada deskripsi manfaat. Di sini ada yang ingin ditanyakan. Di sini Ibu ada contoh teks laporan hasil observasi. Tapi di sini tidak ada suara, tidak apa-apa, ya. Soalnya terkendala jaringan. Perhatikan baik-baik yang di belakang. Nanti kalian mengerjakan tugas ini. Jelas tidak sampai belakang? Jelas, ya? Iya, nanti kalian mengerjakan tugas sesuai dengan contoh ini, ya. Nah, di situ perhatikan dapat apa saja. Sepertinya sudah ini, ya, sudah paham. Kalian kerjakan tugas ini, tolong keluarkan kertas tugas. Kalian membuat teks laporan hasil observasi minimal 3 paragraf.
objeknya tentang ini tadi. Lidah buaya ya? Iya, lidah buaya. Harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Berkelompok boleh mengerjakannya supaya lebih cepat, soalnya waktu kita terbatas. Kelompoknya berdiri sendiri atau Bagi sendiri. sendiri ya? Kelompok satu ini ya, Iya Bu. sudah sampai mana? Tadi Bu. Selesaikan ya. Kelompok dua bagaimana? Selesaikan ya. Tunggu. Rina jangan tidur ya. Kerjakan. Ayo semuanya, sudah paham kan? Sudah Bu. Harusnya cepat ya selesainya. Bentar Bu, tulisnya ada yang Bu dikit lagi. Kayak gini loh Bu. Ini kembali kalimat ini berapa ya Bu ya? Kamu Kalian amati tadi gambarnya seperti apa ya? ya Bu. Terus itu objeknya mau lidah buaya aja atau sama potnya Bu? Boleh sama potnya, tadi kan ada potnya ya. Ini daunnya apa? Itu daun bukan ya? Bukan, kayaknya buahnya. Buah. Buah buahnya. Keren. Berarti sama itu bukan batang, cuma daun. Bukan. Itu namanya lidah buaya. Oh, itu yang pada ini daunnya apa dulu ya Bu? Itu Daunnya apa batangnya? itu bisa batangnya juga bisa. Ini pada batang kayak gitu. Ayo kita dikerjain. Ya Bu. Ayo kita dikerjain ya, anak-anak. Itu udah tinggal daunnya. Kenapa di sini? Jangan lupa diberi nama. Karena pokoknya ini ya. Ya, nama kelompok, kemudian kelompok berapa. Itu. Yang lain ditunggu. Ditunggu. Sepertinya sudah paham semua ya mengenai teks laporan hasil observasi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan selain tugas tadi? Cukup Ibu. Cukup. Jadi kalau cukup, Ibu beri kalian pekerjaan rumah. Ya kalian boleh membuka YouTube ataupun Google. Kemudian kalian bisa mencari gambar ataupun yang bisa dijadikan objek sebagai tugas kalian, sebagai tugas teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian tulis ya, tulis tangan saja di kertas
SPS, kemudian pekan depan kalian kumpulkan di meja itu. Paham ya? Paham Ibu. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari tadi? Angkat tangannya. Bu, jadi saya pahami bahwasannya laporan observasi merupakan penyampaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan fakta. Terus laporan observasi itu bukan berdasarkan imajinasi atau rekayasa. Lain dari laporan hasil observasi mengandung fakta, terus universal, dan fakta objektif, diperiksa dengan lengkap, memiliki satu objek. Ya, sifatnya kan ini yang terpengaruh ya. Terus dia pengetahuan dan wawasan. Itu Bu yang pertama. Bagus sekali. Al-Azhar yang lain, ada yang ingin menyimpulkan? Kebahasaannya Bu tadi berisikan menggunakan kata kerja, kemudian kata nomina dan kata menghubungi. Ya. Jadi laporan hasil observasi ini merupakan penyampaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan fakta. Harus sesuai dengan data ya, dan harus sesuai fakta. Baik Ibu, rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh istirahat. Ibu, terima kasih Bu. Iya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Baiti Nurjana dengan nomor NPM 211304124 sebagai observer lisan dari Saudari Lutfi Aulia Sahira pada keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang pertama, menurut saya respon yang diberikan peserta didik kepada guru sudah cukup. Kemudian menurut saya komentar anggota kelompok cukup relevan. Kemudian, anggota kelompok tidak terlalu banyak dalam berbicara. Selanjutnya, menurut saya, peserta didik mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan. Kemudian, saya menganggap guru tertarik pada apa yang saya bicarakan. Kemudian, selama diskusi, menurut saya telah mengemukakan ide baru. Selanjutnya, Lutfi Aulia Sahira mengajukan pertanyaan dan pertanyaan tersebut cukup jelas bagi peserta didik. Kemudian, bila seseorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka Lutfi Aulia Sahira memberikan keterangan tambahan. Selanjutnya, tujuan diskusi yang diberikan cukup jelas. Sekian observer lisan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.